Sang Pelompat. Suatu hari, di benua luas Rolva, terjadi pertempuran besar antara dua kerajaan. Satu dipimpin oleh Raja Julian dari Meredon, dan yang satu lainnya dipimpin oleh Ratu Minerva dari Klong. Pertempuran itu berlangsung berhari-hari. Melihat pasukannya gagal, Ratu Minerva mengutuk kerajaan Meredon. Raja Julian, kau telah menggunakan cara berbahaya untuk memenangkan pertempuran ini, dan aku mengutukmu bahwa ketika kau kembali ke rumah, rakyatmu akan berubah menjadi binatang. Aku mengutukmu. Setelah mengatakan itu, Ratu Minerva menghilang. Raja Julian tidak memperhatikan kutukannya, dan dia kembali ke kerajaannya, di mana ia menerima sambutan yang luar biasa dari putrinya. Namun keesokan harinya, ketika dia berada di ruang sidang, tiba-tiba satu persatu semua menterinya mulai berubah menjadi binatang. Oh tidak, kutukannya benar-benar berhasil. Ayah, bukan hanya menteri-menteri kita, tapi semua orang di kerajaan telah berubah menjadi binatang. Panggil para peri. Para peri dipanggil, tetapi mereka tidak bisa membalikan kutukan itu. Panggil Pertapa. Dan segera si petapa datang, tapi dia juga gagal untuk membalikan kutukan itu. Rajaku, kutukan ini tidak dapat diubah. Hanya orang yang telah merapalkan mantra yang bisa membalikannya. Aku minta maaf. Raja dan putri sedih. Saat itu, sebuah ide muncul di benak putri Arya. Ayah ingat Hikachio, penasihat bijakmu? Oh ya, aku ingat. Dia telah berubah jadi anjing. Aku harap bisa menggunakan bantuannya di saat-saat krisis seperti ini. Kau pasti bisa, ya? Apa maksudmu? Kutukan telah mengubah rakyat kita menjadi binatang, tetapi itu tidak bisa menghilangkan kekuatan nalar dan juga ucapan manusia. Mereka masih bisa bicara, setidaknya beberapa dari mereka. Raja senang sekali mendengarnya. Luar biasa. Bagaimana aku tidak tahu ini? Panggil Hikachio sekarang. Putri Arya memanggil Hikachio, dan dia segera datang. Selamat datang, Hikachio. Bagaimana kabarmu? Aku telah berubah menjadi anjing. Bagaimana menurutmu? Salahku. Mungkin kita harus melupakan salam dan langsung pada intinya. Itu bagus sekali. Katakan padaku, apa yang bisa membawa kita keluar dari kutukan ini? Seperti kata Pertapa, kutukan hanya bisa dipatahkan oleh orang yang telah melemparkannya. Sepertinya hanya ada satu solusi. Aku mendengarkan. Kita harus berdamai dengan Ratu Minerva. Baiklah, aku siap. Tapi kau kenal dia. Dia tidak akan pernah menyetujui tawaran perdamaian. Lalu beri dia apa yang dia inginkan. Mendengar hal ini, Raja Julian menjadi terdiam dan sedih. Apa yang dia inginkan, Ayah? Putriku, dia menginginkan pedang sihir. Dia menginginkan pedang sihir? Itu adalah pedang leluhur kita. Diturunkan dalam keluarga kita selama beberapa generasi. Energinya membuat pasukan kita tahan terhadap kelaparan, hujan, panas, dan bahkan badai. Memberi kita keunggulan atas pasukan lawan. Kakekmu memberikannya kepadaku. Dan aku berharap suatu hari nanti aku akan memberikannya kepada suamimu. Ya, yang sekarang sepertinya itu tidak mungkin. Kirim para peri ke Klong untuk mengundang Ratu Minerva ke festival pelompat tahunan kita. Katakan padanya di akhir acara, aku akan mempersembahkan pedang sihir. Para peri mempersembahkan tawaran kepada Ratu Minerva. Dia tersenyum. Hari ini akhirnya datang. Aku menerima undangan. Katakan pada Raja Julian bahwa aku akan berada di sana untuk menghadiri acara itu dan mengambil pedang sihirnya. Segera, itu adalah hari festival pelompat tahunan. Semua orang sangat bersemangat. Raja dan putri mengumumkan awal acara, dan Ratu Minerva juga hadir di sana. Sekarang di antara para peserta ada sang kodok, sang kelinci, dan sang belalang yang dianggap sebagai pelompat terbaik yang pernah hidup di Meredon. Kita akan memulainya, Yang Mulia. Baiklah. Selamat sore semuanya. Selamat datang di festival pelompat tahunan. Biarkan permainannya dimulai. Yeay! Yeay!
Pertama, kupersembahkan si katak. Salam yang mulia, Putri Arya, Ratu Minerva dari Clown, dan salam makhluk Meredon. Aku Katak dari Lembah Utara dan merupakan kehormatan besar untuk menjadi bagian dari festival pelompat. Sang raja cukup terkesan dengan perilaku sang katak. Dia sangat sopan. Aku ingin tahu seperti apa dia sebagai manusia. Jika semuanya berjalan baik dan kutukannya dihapus, kita dapat memintanya untuk menikahimu. Ayah memulainya lagi. Sang katak melangkah ke atas panggung dan masuk ke tempatnya. Kerumunan masih menunggu. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan tepat ketika dia akan melompat, seekor lalat datang melayang di dekatnya. Dia terganggu dan mulai mengejar lalat. Aku harus membiarkan anak kecilku berpartisipasi. Dia akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik. Ya, itu mengecewakan. Tapi jangan khawatir, kupersembahkan berikutnya. Si kelinci. Salam yang mulia. Aku kelinci dari perbukitan di sebelah barat Sungai Selina. Kelinci juga tenang dan sopan. Dan itu menyenangkan raja. Tidak tertarik. Kelinci itu mendorong dengan keras dan melompat lalu mendarat tepat di depan raja. Sang raja terkesan. Luar biasa, kelinci. Bagus sekali. Ratu Minerva juga terhibur dengan lompatan kelinci. Dia tersenyum dan bertepuk tangan. Dan untuk yang terakhir, aku persembahkan si belalang. Belalang terdiam. Dia tidak bicara sepatah kata pun. Dan juga tidak menyapa raja. Dari aroma yang aku ambil dari sini, aku tahu bahwa dia berasal dari keluarga yang baik dan makhluk yang sangat berani. Oh, baiklah kalau begitu. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Biarkan persidangan dimulai. Belalang naik ke posisinya, dan segera dan tepat ketika dia akan melompat, indranya mengambil sesuatu yang datang dari belakang, merobek udara. Dia segera mengerti bahwa itu adalah panah yang menuju ke arah Ratu Minerva. Dia segera melompat, dan dengan tendangan yang kuat, dia mengubah arah panah. Panah itu meleset dari sang ratu dan menabrak kulit pohon. Ratu Minerva terkejut. Begitu juga dengan Raja Julian. Saat itu, seekor Raja Wali membawa busur dan panah keluar dan mulai berteriak kepada belalang. Kau bodoh. Mengapa kau menyelamatkan ratu jahat yang telah menghancurkan hidup kita? Dia adalah tamu kerajaan dan di bawah perlindungan raja kita saat dia di sini. Tindakanmu telah merusak reputasi raja kita. Mendengar ini, Ratu Minerva sangat terkesan. Terima kasih, belalang. Dan untuk Ratu Minerva, aku sangat-sangat menyesal. Tolong maafkan elang ini karena amarahnya mengalahkan dia. Aku tidak peduli tentang elang itu. Panahnya tidak dapat membahayakan aku, bahkan jika itu menyentuhku. Kau tahu itu. Kami telah berperang satu sama lain. Tapi aku harus mengatakan kalau aku terkesan dengan sang belalang. Mengatakan itu, Ratu Minerva menunjuk ke belalang dan segera berubah menjadi seorang prajurit yang sangat tampan. Itu adalah Ragnar, si prajurit perkasa. Putri Arya tersenyum ketika dia melihat Ragnar. Dia selalu menyukainya, bahkan tanpa sepengetahuannya. Ragnar, terima kasih karena tidak khawatir tentang kompetisi dan mempertaruhkan hidupmu untuk melindungi aku dan juga reputasi rajamu. Silakan minta apapun yang kau mau. Terima kasih, Ratu Clown. Aku harap semua makhluk Meredon dibebaskan dari mantra dan kembali ke bentuk manusia mereka. Sang ratu terkejut dengan keinginan Ragnar. Apa kau yakin itu yang kau inginkan? Aku bisa memberimu semua kekayaan di dunia. Aku yakin, aku tidak peduli dengan hal-hal itu. Ratu Minerva sangat terkesan karena dia belum pernah melihat seorang prajurit yang begitu kuat dan loyal kepada raja dan rakyatnya. Dia berbalik ke arah Raja Julian. Mari kita selesaikan persaingan ini. Pertama, aku ingin mengusulkan agar aku mengadopsi Ragnar sebagai putra dan pewaris tahtaku. Semua orang terkejut, termasuk Ragnar. Ragnar, apa kau setuju?
Aku tidak pernah merasakan cinta ibu ketika ibuku meninggal saat aku lahir. Jika Yang Mulia mengizinkanku, maka ya, aku setuju. Aku mengumumkan Ragnar sebagai putra sejati dan pewaris sah Ratu Minerva. Yeay! Raja Julian mengangkat tangannya, dan kemudian kerumunan pun terdiam. Dan apa keinginan keduamu? Aku mengusulkan agar putraku dan putrimu segera menikah. Ya, aku tidak tahu apakah anakku. Ayah, aku setuju. Ragnar tersenyum karena dia juga mencintai sang putri. Wow, tidak tahu itu akan semudah ini. Baiklah, Minerva, kau juga? Apakah ada keinginan yang lain? Ratu Minerva tersenyum. Tidak ada, hanya itu. Mengatakan ini, dia menggerakkan tangannya ke udara, dan segera kilau ajaib menyentuh semua makhluk satu persatu. Dan mereka berubah kembali menjadi bentuk manusia. Wow! Ya, ya. Aku kembali. Yeay! Meredon bersuka cita. Ragnar dan Putri Arya segera menikah. Dan pada hari itu juga, Hikachiyo mengumumkan pemenang festival pelompat tahunan selama pesta. Dari seorang tentara menjadi belalang, dan dari belalang menjadi pewaris Klong, Ragnar telah melakukan lompatan terbaik dan karenanya diumumkan sebagai pemenang. Dan dengan demikian, persaingan antara kedua kerajaan berakhir selamanya. Dan semua orang hidup bahagia selamanya.